Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Irwan Azidat dalam program Tancap, tantangan cepat aku di perjalanan. Saat ini saya berada di Jalan Sawangan dekat Cinangka, arah Jalan Parung. Ini lokasinya jalan daerah ini arah Parung. Di siang terik begini sekitar jam 1-an saya tiba-tiba bertemu dengan seorang pedagang buah-buahan. Dia menjual pisang dan buah sukun. Ini arah ke jalan Gaplek ya. Ini bapaknya. Saya akan mewawancara pedagang buah tersebut di jalan ini. Semoga apa yang saya dapatkan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi para tancapers yang menonton program ini. Oke, tancapers, kita akan wawancara pedagang tersebut yang usianya sudah cukup tua. Inilah pedagang tersebut. Assalamualaikum tancapers. Saya sekarang berada di Jalan Sawangan bersama seorang bapak yang berjualan buah pisang dan buah apa Pak? Satu lagi Pak? Sukun. Buah sukun. Nama Bapak siapa Pak? Bapak Sunaria. Namanya Bapak Sunaria. Bapak usianya berapa Pak? 73. Usianya sudah 73 tahun. Sangat bangga, saya sangat salut dengan Pak Sunaria yang sudah berusia 75 tahun masih usaha dagang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pak Sunaria, tinggalnya di mana Pak? Tinggalnya di Gang Jambu. Di Gang Jambu. Ya. Daerah Sini, daerah RT 04. RT 04. RT 04. RT 04. Ya. Terus jalan Cinangka. Apa? Jalan Cinangka, Jalan Haji Saidi. Jalan Haji Saidi. Tinggal di situ. Ya. Bapak tinggal di situ bersama siapa? Sendirian. Sendirian. Ya emang ada kontrakan itu. Ikut ya ada kontrakan. Anak-anak Bapak ada berapa? Ada 7. Tancapers, Bapak Sunaria punya anak 7. Yang laki-laki berapa Pak? Dua, Yang laki-laki 2, bukan 3. perempuan 3. Terus kan 7. Nah, Kan 7. iya. Berarti yang perempuan enggak 3 dong. Perempuan 3, laki 4 kali ya. Laki mah cuma 2 ya, yang 5. Oh 5, anaknya 5. Oh perempuannya ada 5, anak lakinya 2. Yang paling besar usia berapa? Yang paling besar. Tahu lah Pak, berapa? Ada 30, 40. Udah punya anak 2. Udah ada punya Udah anak punya 2. anak 4 yang pertama. Oh, udah Nggak punya ada anak. suaminya, cuma meninggal. Oh, jadi janda. Ya, Nah, sekarang Bapak jualan gini dari jam berapa? ya kadang-kadang dari jam 8 Dari jam 8 pagi Ya. sampai sampai sore, kadang-kadang baru pulang. belum pulang. Berapa kilometer Bapak jalan? Tahu, dah kilometer. Oh, jauh juga kan Pak? Ya jauh. Ada 7 kilo? Hah? Ya ada. Ada ya 7 kilo ya berjalan ya? Ya dari sini ke POM. Bisa dibayangkan tancapers
Bapak mendorong gerobaknya sejauh 7 km dari kediamannya untuk menjajakan dagangan buah yang dijual kepada para pembeli. Pak Sunaria jualan gini diizinin nggak sama anak-anak? Ya, ya ada yang ngizinin, ada yang ngizinin, jangan. Oh gitu. Jadi ada anak juga yang nggak ngizinin ya? Ya ada juga yang ngizinin. Iya kan, apa kalau saya kaget juga, Bapak udah 73 tahun, Ya, ya. masih berusaha mencari rizki Iya, untuk memperjuangkan hidup. iya. Memang tantangan hidup Pak Sunaria ini cukup berat. Dia menghidupi keluarganya, anaknya yang sudah berkeluarga juga ada yang sudah berpisah. Cucu berapa cucu Pak? Ya. Itu belas, ya. Ya, cucunya 11, Masya Allah, saudara. Tancapers, kita bisa lihat perjuangan Bapak Sunaria untuk menghidupi keluarganya. Saya tidak menduga orang seperti Pak Sunaria masih kuat mencari nafkah untuk mendapatkan rezeki. Modal sehari berapa? Modal. Kemarin beli sukun berapa? 150.000. Ya, Bisa berarti kurang lebih 250.000 ya. ya 300.000 lah ya. Untungnya berapa? Nah, betul cuma kadang-kadang ya. Kadang-kadang 100, kadang-kadang ya. Tempo-tempo kan di konon pangkal dulu di pangkalan. Ntar cucu yang kecil ini kayak beli ke ST. Sono tadi udah habis. Udah habis ya? Udah habis tadi 30.000. Ya, sehari kurang lebih Bapak dapat keuntungan 100.000 lah ya. Iya. Dengan modal 300.000. Tancapers, Anda bisa bayangkan Bapak Sunaria keuntungannya tidak terlalu besar. Dia kadang-kadang bisa dapat 100.000, kadang-kadang di bawah 100.000. Tergantung rezeki yang dia peroleh setiap hari untuk berdagang buah-buahannya. Saya bangga, saya salut dengan seorang bapak atau kakek yang masih berusaha menjual dagangannya, berjalan kaki, mendorong gerobaknya sejauh kurang lebih 7 km, bahkan sampai 10 km. Inilah perjuangan hidup seorang Bapak Sunaria yang sehari-harinya bekerja tanpa pamrih untuk berjualan. Tancapers, saya nanti akan mencoba mendatangi kediaman Bapak untuk mengetahui kondisi rumah yang ditempati oleh Pak Sunaria. Oke, Kontrak Pak 400. kontrak berapa Pak? 400. 400.000 sebulan 400. Lampu. sama listrik. Lampu 100. Berarti 500 ya. Tancapers, Pak Sunaria kontrak rumah harga 400.000, terus ditambah untuk listriknya 100.000. Kurang lebih Pak Sunaria membutuhkan biaya 500.000 per bulan untuk membiayai kontrakan yang ditempati. Pemirsa Tancapers, kita lihat Pak Sunaria juga kondisi kakinya sedang sakit ya Pak ya. Kita lihat kakinya sakit, Tancapers, tapi beliau pantang menyerah
tetap berjuang, cukup hebat tantangan hidupnya. Saya salut melihat orang-orang seperti Pak Sunaria. Jadi jualan ini ada yang ngizinin, ada yang nggak ngizinin ya Pak ya. Ya kan kadang-kadang kan saya bertanya nih, atau orang lain bertanya, Ya, Bapak sudah setua ini, udah jadi kakek, 73 tahun, masih mau berjualan. Kadang-kadang di kepala kita nanya nih Pak, iya, anaknya pada kemana ya? Diizinin nggak sama anaknya gitu kan? iya. Nah, ternyata dari jawaban Pak Sunaria, anaknya ada yang mengizinkan dan ada juga yang tidak mengizinkan. Nanti saya akan mencoba bertanya untuk klarifikasi dengan anak-anak Pak Sunaria yang tinggal bersama beliau. Tancapers, kita lihat kondisi siang hari ini cukup panas. Beliau saya temukan sedang istirahat di pinggir jalan, di trotoar, pada saat saya berjalan menuju ke arah Sawangan. Nah, inilah target saya yang saya cari dalam program Tancap. Oke pemirsa, nanti kita berjumpa lagi di kediaman Pak Sunaria untuk bertanya kepada keluarganya, apakah anak-anaknya mengizinkan Bapak Sunaria untuk berjualan. Oke, Tancapers, hidup penuh perjuangan, hidup penuh tantangan, tapi hidup harus dijalani. Oke Tancapers, sampai berjumpa lagi di episode berikut, lanjutan dengan Bapak Sunaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, kasih salam Pak. Pemirsa, inilah dagangan Pak Sunaria, kebetulan sudah mau habis. Saya coba membeli pisang dan sukunnya. Semoga berkah untuk Pak Sunaria dan laris manis jualannya. Ini Pak. Inilah keseharian Bapak Sunaria menjajakan dagangannya. Kalau kita lihat dagangannya sudah mau habis, alhamdulillah. Tancapers, semoga sampai rumah habis semua dagangan Pak Sunaria. Pak Sunaria, kalau Anda lihat saudara, beliau dengan kondisi seperti itu masih berjualan, jalan sejauh kurang lebih 7 sampai 10 meter. Semoga Bapak Sunaria selalu diberikan kesehatan dan rezekinya lancar terus, jualannya laris manis. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hilwan Ajidat dalam program Tancap, tantangan cepat aku di perjalanan. Pada malam hari ini saya datang ke kediaman Bapak Sunaria, pedagang pisang yang saya ketemui tadi siang di daerah Cinangka, Sawangan. Nah, di kesempatan ini saya berjumpa dan tiba di rumah Pak Sunaria. Kalau kita lihat, inilah
kondisi kontrakan rumah Pak Sunaria di daerah Jalan Jambu, Cinangka, kampung apa Pak? Nih, daun. Kampung Kedaung. Jadi inilah kediaman atau kontrakan Yang saya 3. jalan apa? RT 3. Jalan Haji Saih. Jalan Haji Saih 3. nomor 3. Iya. Ya. Ini di situ tanpa ada. Ya, oke. Nah, inilah Pak Sunaria pada malam hari ini. Kalau kita lihat gimana Pak Sunaria tinggal di sini sudah berapa lama? Hampir ada 3 bulan lah. 3 bulan. Ya. 3 bulan tinggal di sini. Terus istri Ya di rumah. di rumah di sebelah sana ya? Ya di kampung Kebon. Oh, Kampung Ngebot. Nggak jauh dari sini? Jauh juga. Jauh dari juga, sini ya? Nyebrang Setu. Oh gitu. Terus kenapa Bapak tinggal sendiri? Ya tadi mah ada siang. Cuman kalau malam mah kan di sana kan cucu juga kadang-kadang kan nangis. Udah gitu udah Bapak tinggal aja sendiri di sini. Mama kata pulang. Kata Bapak ya silakan pulang. Diizinin ya? Iya. Sama istri ya, Iya. Bapak tinggal sendiri Iya, ya? iya. Terus anak juga deket sini tinggal? Ada 1 situ. Ada 1 deket sini ya Iya. tinggal. Nanti saya pengen berjumpa ya Pak. Iya, iya, iya. Kalau ada kesempatan saya berjumpa dengan mau berjumpa dengan anak Bapak, mau bertanya-tanya juga sedikit Iya. tentang Bapak gitu ya, supaya saya dan pemirsa Tancapers tahu bagaimana klarifikasi dari anak Bapak. Di usia Bapak yang sudah tua ini, Bapak masih berusaha dagang atau berjualan buah untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga. Kak ingin memberikan sebagian rizkinya sebagai donasi kepada Pak Sunaria, silakan menghubungi saya. Nanti sumbangan atau donasi yang Bapak Ibu berikan akan saya sampaikan langsung sebesar jumlah yang diberikan oleh Bapak Ibu kepada Pak Sunaria. Nanti juga saya akan membuat satu video testimoni sebagai ucapan terima kasih dari sumbangan Bapak Ibu kepada Pak Sunaria. Ya Pak ya. Ya. Insya Allah ada Amin. pemirsa yang ingin membantu Bapak. Amin. Dan bantuan itu akan langsung saya berikan ke Pak Sunaria. Amin. Berapa jumlahnya pun saya akan berikan. Gitu Pak Sunaria ya. Saya harap Pak Sunaria juga sebelumnya juga Pak Tri. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Ya. Saya juga terima kasih Bapak sudah mau menjadi narasumber saya, mau menjadi target saya dalam program Tancap ini. Nggak mudah memang menemukan atau mendapatkan orang-orang seperti Bapak. Bahkan kadang-kadang mereka juga tidak mau diwawancarai. Tapi saya salut, saya bangga dengan Pak Sunaria. Pak Sunaria berbesar hati mau menerima saya dalam kondisi apapun. Gitu. Semoga Pak Sunaria selalu diberikan kesehatan, Amin. rizki yang berkah, dan kehidupan yang lebih baik. Amin. Di hari tua nanti. Ya. Paling tidak Mudah-mudahan Bapak bisa ditempatkan di surga jannah. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Tancapers.
malam ini saya tiba di kediaman salah satu putri dari Pak Sunarya yang tempat tinggalnya tidak jauh dari kediaman atau kontrakan Pak Sunarya tadi. Nah, di sini saya berjumpa dengan Ibu siapa, Bu? Tina, Pak. Ibu Tina. Iya. Ibu Tina ini putri ketiga dari Pak Sunarya. Terus Bapak suami Ibu Tina. Iya. Namanya siapa, Pak? Pak Parmin. Pak Parmin. Nah, sudah nikah berapa lama, Pak? 22. 22 tahun. Iya. Wah, sudah bentar lagi kawin perak ya. Pernikahan perak ya. Iya, 25 ya, Pak. Iya, 25 pernikahan perak. Ya, inilah putri dan mantu dari Pak Sunarya. Kalau kita lihat ini kediamannya. Iya, Ini rumah ini kontrak. Kontrak Kontrak berapa sebulan? Pak, 800. 800 sebulan. Tapi Pak Sunarya lebih mahal juga ya, 400 segitu Iya. ya. Cuma nggak ada kamar mandi lagi gitu kan. Tadi saya lihat kondisinya juga memang, loh kok nggak ada kamar mandi? Nggak, Terus nggak ada. saya tanya kalau mandi buang air di Sholat, musola, anak-anak sekalian sholat gitu Iya. kan. Makanya ya saya salut banget dengan perjuangan Pak Sunarya. Ngomong-ngomong nih Bu Tina, kalau ngelihat kayak Bapak gini, Bapak jualan, tadi saya tanya sama Bapak waktu di jalan, Pak diizinin nggak sih jualan kayak gini sama putra putrinya? Pak Sunarya bilang, dia ada yang ngasih, ada yang enggak, katanya dia Iya. bilang. Nah sekarang saya mau tanya sama Ibu Tina nih, Iya, Pak. Ibu ngizinin nggak sih Bapak kayak begini dagang seusia udah tua gini? Kalau saya sebenarnya dibilang ngizinin enggak, dibilang enggak juga emang ngizinin. Masalahnya gini, Pak. Kalau kita bilang harus kayak posisinya sakit, Iya. saya bilang kan, Pak, istirahat aja. Dia tetap nggak mau. Nggak mau, Iya, ya. soalnya mungkin emang kebiasaan dari muda, Iya, udah iya. biasa kerja, jadi Biasa sampai kerja, ya. kayak begini juga susah kalau buat disuruh bilang jangan usaha gitu, nggak bisa. karena juga Udah gitu kebutuhan. ya. Iya, karena kebutuhan dia juga kebutuhan Iya. ya. Masih membantu anak dan Iya, cucu ya anak Pak dan Sunarya cucu, ya. iya, yang paling Tuh. bungsu. Ya, tuh. Tancapers, Anda bisa bayangkan seusia Pak Sunarya 70-an tahun masih membantu untuk kehidupan putra putri dan cucunya. Kita lihat perjuangan dan tantangan hidup Pak Sunarya memang cukup hebat, cukup berat. Saya bangga, saya salut melihat orang-orang seperti Pak Sunarya ini. Bu Tina, Iya, Pak. Bapak udah berapa lama jualan gini? Udah kalau jualan ini udah lumayan lama juga sih, Pak, tapi setahu dari saya masih kecil itu, dari semenjak saya kecil itu posisinya orang tua emang udah dagang, Pak. Oh, Tapi kan dulu nggak kayak begini, Pak. ya, Terus semenjak berapa tahun ya udah. Kayaknya udah 20-an tahun Iya. ada. kan Udah. tadinya Bapak kerja Iya. di pabrik, Kerja di pabrik dulu waktu masih Iya. ini masih sehat. masih sehat. Ya, terus dagang. Oh, Dari pas saya udah agak besaran itu dagang dagang buah, tapi masih mikul. mikul, Pak. Oh. Masih mikul. Terus pas kayak begini jadi Pakai gerobak. Iya, pakai gerobak. Iya, kayak saya ngelihat tadi, ini kan jalannya jauh nih Bu. Jadi kuatnya pakai dorongan, Pak. Iya, Kalau nggak pakai ketahan dorongan ya. nggak kuat. Iya, betul. Jalannya ini. Ketahan Iya, megang jatuh, buat ya. buat penyanggahnya gerobak Jalan itu kalau ya. umpamanya nggak pakai tongkat ya nggak Nggak ini. bisa. Iya, betul. Ya kalau betul. sholat duduk. Sholat duduk, ya betul. Makanya saya lihat ini Pak Sunarya jalan berapa kilo ya dari rumah sampai ke tempat jualan. Tadi saya tanya, Pak berapa kilo? Ya adalah 7 kilo, 10 kilo gitu Ya, kan. kalau putar ya. Iya, saya bilang kuat banget gitu. Kuat. Saya tadi tanya, capek nggak Pak? Ya capek sih capek katanya. Tapi ya gimana lagi karena Iya, ya saya mau tanggung jawab ya, ya Pak. tanggung jawab dia masih mau berusaha. Iya. Salut saya benar. Ya, Tancapers, kita lihat di sini inilah jawaban dari putri dari Pak Sunarya kalau Bu Tina ini sebetulnya ya mengizinkan dan tidak mengizinkan gitu ya jawabannya. Tapi ya mau dibilang apa lagi karena memang Pak Sunarya juga masih membantu kehidupan untuk putri yang paling kecil ya Iya. dan cucu.
itulah kegiatan yang masih dilakukan oleh Pak Sunarya seusia tua ini. Tancapers, inilah perjalanan, tantangan, dan perjuangan hidup dari seorang kakek, seorang bapak, Pak Sunarya, yang pantang menyerah terhadap tantangan kehidupan saat ini. Walaupun kondisi pandemi, beliau masih tetap tidak mau menyerah, tetap berusaha untuk menjalani perjuangan hidupnya. Saya mendapati juga Pak Parmin, mantu dari Pak Sunarya, yang berjualan bubur ayam ya Pak ya. Iya. Dari pagi itu Pak ya. Iya Pak. Sampai jam 10 udah habis tuh. Ya habis nggak habis, kalau sudah siang tuh jarang yang Pulang. jadi Mulai ini jam berapa jualan? kalau bangun saya dari jam 2 malam untuk Merebusnya, bikin buburnya lah ya. sama yang saya dorong itu dari jam 2 malam bangun, nanti jam 6 berangkat. Oh, jam 6 pagi udah berangkat. Kadang-kadang setengah 6. Dari pakai gerobak ini ya. Ya, Tancapers, Pak Parmin ini usianya juga sudah cukup lanjut, 63 ya Pak ya, 63 tahun. Januari besok 64. Tuh, 64, bisa kita bayangkan Pak Parmin juga pantang menyerah dalam menjalani perjuangan hidup. Jadi Pak Parmin dan mertuanya ternyata sama-sama penjual, pedagang. Yang satu pedagang buah, yang satu pedagang bubur ayam. Nah, itulah Tancapers. Inilah kehidupan dari Pak Sunarya dan Pak Parmin beserta istri Pak Parmin, Ibu Tina. Ternyata ya nggak diduga, ya saya ketemu juga akhirnya dengan Pak Parmin dan Bu Tina ini. Salah satu target saya juga ternyata Pak Parmin ini masih usaha juga, walaupun dalam kondisi sakit ya Pak ya. Bapak sakit apa Pak? Jantung, lemah jantung apa? Oh, katuknya pembengkakan. Jadi kalau ada kabar yang ini langsung kaget. Nggak boleh tahu kabar-kabar yang ini ya. Namanya tangga lagi hajatan nyetel apa itu? Yang berisik-berisik. Yang duk, atau mungkin sebelah sini numbuk apa itu, salah ini juga terasa. Oh. Jadi kadang-kadang kalau ngomong orang banyak kadang-kadang deg-degan. Oh gitu ya. Apalagi kalau ada keributan kali Pak ya. Lebih khawatir ya. Ya, kecelakaan atau apa. Kalau misalnya ada masalah di sekolah, Oke, jangan dikasih tahu. iya, saya mending saya Nggak usah saya cerita kasih ya. aja. Ya betul ya. Ya pernah juga Pak, saya dulu sakit, kadang-kadang di jalan liungan itu sembari dorong jatuh, liungan tuh jatuh. Jadi wadah kerupuk jatuh pun sampai nggak saya ambil. Kalau saya lepas gerobak untuk saya dorong itu juga kita bisa banting gitu. Jadi kayak muter-muter gitu. Jadi kayak kemarin ya. Kenapa nggak didamping? Anak Bapak berapa? 3. 3. Yang paling besar? Yang besar lulus SMK tapi belum bekerja. Lulus SMK. Laki perempuan? Laki. Laki. Terus? Tiga-tiganya laki Pak. Oh, tiga-tiganya laki semua. Ya. Yang kedua? Ini ngambil paket SMK kelas 3. Oh, kelas 3 juga. Terus yang kecil? SMP kelas 1. SMP kelas 1. 3 laki semua ya. Kenapa nggak dibantuin atau ditemenin sama yang anak yang paling besar? Saya nggak mau. Bapaknya nggak mau? Oh. Nah, itu jualan apa ini? Ya, bubur juga. Bubur juga sama? Ya. Kalau jam Jadi 10 dia kan harus sudah balik, jadi mau nggak mau ya kita. Oh, kalau yang nggak habis dijual di rumah. Oh, gitu. Ya kerja sama yang baik gitu ya. Pak, juga mau banting pulang juga walaupun orang asli sini. Kalau saya orang dari Jawa Pak. Ya. Aslinya dari mana Pak Parmin? Solo saya. Solo. Ya.
Oh, udah berapa tahun di sini? Di sini ya kurang lebih dari tahun 80-an, Pak. Oh, dari tahun 80-an. 2 tahun ya kurang lebih. Itu masih bujangan ya? Iya. Terus ketemu Ibu Iya, Tina, iya. terus nikah dengan Ibu Tina. Oh. Tadinya Bapak tinggal di sini juga? Iya, tinggal di sini juga. Daerah Ya, Jambu ibu juga saya ya? bekerja, ya, bekerja. Nah, akhirnya saya ngontrak dulu sebelah sana, terus sana dibangun, akhirnya pindah ke sini. Ya. Salut saya benar. Ya, Tancapers, kita lihat di sini, inilah jawaban dari putri dari Pak Sunarya kalau Bu Tina ini sebetulnya ya mengizinkan dan tidak mengizinkan gitu ya jawabannya. Tapi ya mau dibilang apa lagi, karena memang Pak Sunarya juga masih membantu kehidupan untuk putri yang paling kecil ya, Iya. dan cucu. Itulah kegiatan yang masih dilakukan oleh Pak Sunarya seusia tua ini. Tancapers, inilah perjalanan, tantangan, dan perjuangan hidup dari seorang kakek, seorang bapak, Pak Sunarya, yang pantang menyerah terhadap tantangan kehidupan saat ini. Walaupun kondisi pandemi, beliau masih tetap tidak mau menyerah, tetap berusaha untuk menjalani perjuangan hidupnya. Oke, Tancapers, sampai di sini, jadi kita sudah jelas apa jawaban dari salah satu putrinya atau keluarganya, kenapa Pak Sunarya masih berjualan seusia seperti ini. Oke, Tancapers, demikian program ini. Nanti kita cari lagi target-target berikutnya. Tetap semangat, tetap berjuang menjalani tantangan hidup. Tancap. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down to my last breath, even when they say there's nothing left, so don't give up on. I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else. Tancap, tantangan cepat aku di perjalanan. Irwan Jidat menuju tantangan